Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matis sihah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah Sadaqallahu
Sadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus yang sama kita hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah. Dari ketua hingga kepada imam tetap kita yang sudah mengimami salat maghrib kita, mudah-mudahan Bapak Ibu salat yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang sudah melapangkan hati dan melapangkan waktu untuk mengikuti kajian kita malam ini kok kurang lebih 30 menit. Berapa menit, Bu? 30 menitnya Pak, nak lama-lama tu. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam kini kok kita berada pada tanggal 23. Tanggal berapa, Pak? 23 Muharram. Kalau Masehinya 18 Juli 2025. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahun Hijriahnya kini sudah 1447 Hijriah. Berapa? 1447 Hijriah. Berarti kita Bapak Ibu sebagai umat Islam sudah memperingati tahun baru Islam. Pertama bulan Hijriah itu Bu, namanya Muharram. Anak pertama, nang kedua namanya Safar. Nang ketiga Jumadil Awal. Habis tu Jumadil Akhir. Habis tu Rabiul. Habis tu Syawal, Dzulqa'dah lu. Jah sekali. Baru tu dua balik. Tapi Bapak Ibu, Bu, kalau disuruh mau ulang ni tak nak, Bu. Nak. Ya kan, adik sama-sama tadi yo takkan nak ya. Cuma suruh mau ulang surang. Alapannya. Ya kan? Dulu kita ketek-ketek kan itu dibaca. Muharram, Safar, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu dulu. Aku kalau tahun Hijriah pun tak ada orang memperingati ya. Tapi tahun Masehi buat tunggu bana sampai jam 2 balik malam.
Salah satu penyebabnya Pak, dek rato-rato umat Islam tak hafal tahun Hijriah. Ya nak? Nak risiko saja bu. Banyak tampik nak lain sama Nak apanya tahun Hijriah tu. Tapi kalau Masehi lancarnya bu. Tu mangkonya katiko akhir Desember oranglah siap-siap dari pagi. Nyo siapan ikan nila, nyo siapan ayam potong, ikan lele, jaguang, lah lengkap. Pokoknya beko jam 2 balik malam awak bakar-bakar le buyang. Nyo takkan aja Desembernya. Tapi kalau bulan Dzulhijjah nak nyo kenal dah. Satu Muharram nyo ndak tahu kini kolah Muharram tahun 1447 Hijriah. Itu memang kelemahan umat Islam. Rata-rata menditu. Kok kada uji cik-cik kok ndak mungkin nak. Ambo yang dapat ya gitu. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada spidol Ustaz. Papan tulis ada spidol nak doh. Lupa Ustaz lupa. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambo ingin maurai pertama terkait dengan bulan Muharram dulu. Tapi tunggu lo, tunggu spidol dulu. Ya, sedang diambil sama Ustaz. Iya. Pakai tangan kamu enggak bisa Pak. Habis tintanya. Siap. Apa Ibu kalau ambo ceramah di siku siapalah spidol. Ya. Ya siapan spidol, siapan papan tulis. Tulisnya. Tak perlu dan lain-lain dah bu. Kalau lagi minum galah tambah tu. Ya. Nih yang bulan Maret. Nah ada tulis ini nah. Iya. Alhamdulillah. Nasib. Ya kalau guru tu mereka mabuk menulis surang mapui surang. Allah. Ya bu, tulisannya Muharram tu gini. Muharramun. Asal katanya apa Ibu? Nih asal katanya. Harroma yuharrimu. Ini nampak Pak? Nah ya. Tahriman. Kita baca sama-sama. Harrama yuharrimu tahriman. Harrama yuharrimu tahriman. Nah, sering kita sebut lagi nanti dalam kehidupan kita sehari-hari namanya haramun. Haram. Haram itu lawannya apa? Halal. Haram lawannya halal. Nah, gini tulisan halal tuh Pak Ibu. Halalun. Halal. Jadi haram itu asal katanya harama. Muharramun asal katanya juga harama. Haramun, haram. Apa arti haram? Ayo. Siapa yang tahu haram itu apa? Sering kita bilang haram gitu. Haram. Hah? Apa?
Suci. Haram tu suci ke siapa? Bagus. Haram tu suci. Berarti kalau apa? Dia orang misalnya daging BABI gitu. Haram. Tisu. Ya, oke, itu satu. Bagus pendapat apa? Menurut apa haram tu, Pak? Iya, terlarang. Menurut apa haram tu terlarang? Baik, Pak Ibu. Haram itu artinya dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Paham, Pak? Jadi kalau apa Ibu mengarajuan dilakukan di apa Ibu berdosa. Kalau apa Ibu tinggal ndak berdosa tapi dapat pahala. Paham, Pak? Bu, ni paham? Contoh, apa contoh Pak yo? Mancilok. Kalau karajuan mancilok mambil punya orang, wak dapat dosa. Tapi kalau wak ndak mambil punya orang, awak ndak bado. Sama je makan BABI tadi. Ibu makan BABI, sianan makan badoso. Tapi ketika inyo ditawarkan, bahkan dipaksa dia untuk memakan, inyo nak damo, maka inyo dapat pahala. Itu namanya haram. Paham kan? Kemudian kalau wak kaitkan dengan tempat, ini berbeda. Apa tadi bisa menyebut suci ke siapa? Kalau ada tempat, di suatu tempat itu dilarang berbuat dosa, maka tempat itu menjadi tempat yang suci. Itu makanya Masjidil Haram. Kalau kaitannya dengan tempat, tapi kaitannya dengan perbuatan, haram itu dilakukan berdosa, ditinggalkan berpahala. Coba mau tanya ke Papa dulu. Ni Papa kau tanya ke Papa lu, merokok tu haram atau halal? Ini tu apa namanya menjawab? Nah, mungkin ibu-ibu menjawab nak bu? Ayo. Nah, mau tanya ke Papa, merokok tu haram atau halal? Nah, ambo nak tanya makruh tadi do. Ambo tanya halal atau haram tu senyo. Kalau menurut para ulama haram. Nah, Pak, dengar ke siapa? Apa, Pak? Kalau menurut fatwa ulama. Ya, kalau menurut fatwa ulama hukumnya haram. Kalau apa sabui makruh, apa boleh halal? Memang apa sih ya? Ni tu nak Pak. Yang mau tanya itu hanya. Kalau melakukan itu terserah Pak, kami nak ada tanggungjawab itu. Nanjale fatwa ulama sudah menjelaskan hukumnya haram. Jadi kalau Pak merokok jo, bado. Iya Pak, yang merang kamu Amo nyampai senyo. Number fatwa ta ulama sedang awak sendak ulama dah. Amo menyetujui senyo. Haram ke ulama, haram lo ke awak. Jalan Pak. Bawa manuang se Pak.
kok baru-baru boleh pada ulama tu ngecen harap ke soal-soalnya tak ada urusan. Ya, mungkin dek karano ya mudaratnya lebih banyak. Jadi dulu kan orang kalau merokok pak pakai rokok daun nipah. Le tahu? Oh kalau di kampung-kampung dulu mak le tak kena dapat nak nyobali tembakau. Wah itu kan. Habis itu nyobali lo daun nipah tu saguluang. Itu nak ada nikotin dah pak. Nyo bawa tu. Habis ko lah tampek duduk tu nyo buka tu nyo modek ko si karajo apa balai. Pokoknya besok. Yo masuk tapi nak ada mudaratnya dah. Kalau kini rokoknya pak laba besar rokok adu. Ya nak pak? Alat dia gilo bahan-bahan terlarang itu sebenarnya nama membuat larangan merokok tu pak. Jadi kalau pak ingin ambil rokok nan halal, balik saya ke rokok nan lamo. Yo, les siapa mendito? Itu yo rancak tu pak. Balik ke rokok nan lamo. Tapi pak ibu, pak, terang apa? Kini ambo balian saya kapak masing-masing. Nan jale ambo ndak melarang apa dan indak lo menyuruh apa. Diserahkan kepada diri awak masing-masing. Kalau iyo rasanya apa lanjut selah. Jangan berang lo. Tapi rasu-rasu iyo nak rancak lo baranti nak. Silakan baranti. Amun nak kamu melarang, nak kamu menyuruh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya haram tu. Baik, kembali ke sikong. Muharramun artinya bulan yang diharamkan. Jadi bulan Muharram tu bulan yang diharamkan. Diharamkan apa bu ya? Ternyata yang diharamkan di situ adalah berbuat yang dilarang oleh Allah. Kok dilarang di bulan Muharram bu ya? Sebab bulan Muharram bulan pertama, bulan pangka namanya, di awal tahun Hijriah. Harapannya kalau di bulan Muharram ini kita bisa menghindari perbuatan dosa, maka disitulah kita disebut dengan hijrah. Dan berikutnya bulan Safar terlatih tak berbuat dosa. Bulan Jumadil awal, Jumadil akhir terlatih pula untuk tidak berbuat dosa. Itu mangkonyo disabuilah Muharram. Alai paham? Bahkan di bulan Muharram tu apa ibu? Kalau Pak Ibu melihat kemarin, ya kan? Ada informasi Bapak Ibu mandanga pulau ustaz-ustaz kita, guru-guru kita ceramah. Ternyata bulan Muharram itu bukan hanya sekedar dilarang untuk berbuat dosa, tapi juga bulan Muharram sangat dianjurkan untuk berpuasa. Pada tanggal berapa puasanya? Tanggal 10 kata Rasulullah, siyamu caca yaumi Asyura tukaffirus sanah al-madiyah. Kata Rasulullah, puasa pada hari ke-10 Yaumi Asyura, hari ke-10 bulan Muharram, kata Rasulullah, tukaffirus sanah al-madiyah, menghapuskan dosa kita 1 tahunan lalu.
Dia papa ibu-ibu nan puasa patang tu 10 Muharram, maka dosa apa ibu dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buya mu nak tahu dah buya. Ya nak bu? Ada nak tak tahu kan? Tu ndak puasa ambo patang dah buya. Ba caranya buya ani enselan tu tahun depan lain. Nah, itu cara lain. Nian tahun kok lain masih duit. Kalau lalu puluh sekali lain mati salah. Allah karim. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata tanggal 10 Muharram itu Ibu kenapa sangat dianjurkan berpuasa? Banyak sejarah peristiwa terjadi. Satu, di antaranya Nabi Muhammad ada sejarah itu Fathu Makkah. Apa namanya? Fathu Makkah. Fathu itu artinya membuka, Makkah tu kota Makkah. Maka suiknya Nabi Muhammad setelah hijrah dari Madinah tu, Nabi Muhammad kembali balik ke Makkah, dan di kota Makkah Nabi Muhammad diterima kembali oleh orang Makkah untuk menyebarkan ajaran Islam. Itu namanya Fathu Makkah. Tepatnya tanggal 10 Muharram. Nah, itu satu. Yang kedua, ada Nabi bu nan dimakan de ikan nun. Nabi siapa namanya? Ayo, lalu puasa. Ayub. Yo. Yunus. Ada Pak Yunus siko. Maya. Nabi Yunus tu dimakan de ikan nun. Itu memang nama ikan bu. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Ada namanya surat Al-Qalam. Awal surat Al-Qalam tu ikut saya bunyinya ciknya. Nun. Lep pernah ibu baca tau. Nun. Dia baca. Itu ayat satunya tu. Surat Al-Qalam tu. Wal qalami wa ma yasturun. Wal qalami. Dia baca. Wa ma yasturun. Nah tu, aduh ikan pak, gadang ikannya pak. Dimakanlah Nabi Yunus. Berbulan-bulan Nabi Yunus dalam pari ikan tu bu. Ternyata tepatnya 10 Muharram ikan itu memuntahkan kembali Nabi Yunus, dan Nabi Yunus tetap hidup sehat walafiat. Jadi Nabi Yunus keluar dari parui ikan tu 10 Muharram. Nah, Nabi Musa, itu Nabi Musa. Nabi Musa ko Nabi nan dikaja-kaja dek Fir'aun dan kawan-kawan. Nah, Nabi Musa dikaja dek Fir'aun dan kawan-kawan ko bukan pacu lari pak untuk dibunuh. Berlarilah Nabi Musa. Ketika di hadapan Nabi Musa ada laut, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah. Apa kata Allah? Fa'alqi. Coba. Asaka. Ya Musa, kata Allah, lemparkan atau pukulkan tongkatmu ya Musa. Oh, Musa kau ada tungkek pak.
Nah, dipukullah dek Musa tongkat pot. Tum, kironyo membalah lawi kobo. Membalah. Katiko lawi latabalah, Nabi Musa menyabaranglah. Menyabarang beserta dengan orang yang sudah beriman kepada Musa. Tiba di Sabalah, Nabi Musa salamai, kemudian Fir'aun dan kawan-kawan tu lewat pulau di tengah tu. Kironyo ayi lawi ko tadi kembali menyatu. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ada namun Nabi nan diuji oleh Allah dengan penyakit nabinya. Ayub. Nabi siapa? Nabi Ayub kubu penyakitnya luar biasa. Daging badanku membusuk ndak cukup membusuk depak. Ada uleknya. Nyo makan diulek ko daging Nabi Ayub ko bak. Pernah suatu ketika ulek ko jatuh bak. Ulek ko nak makan daging ko tadi jatuh. Dicalik dek Nabi Ayub, nyo ambil lah balik. Ndak dimakan no. Nyo ambil ulek kopak, nyo lataan balik. Kecik Nabi Ayub, makanlah nan lama. Itu bana Nabi Ayub pak, sudah diagih penyakit oleh Allah, tetap bersyukur kepada Allah. Sembuh penyakit Nabi Ayub ko Bapak Ibu, tepatnya 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram inilah tanggal kesuksesan, keselamatan para nabi. Oleh sebab itu dianjurkanlah awak puasa di 10 Muharram tu. Tapi Pak Ibu, nam puasa di 10 Muharram kau ndak awak sekira umat Islam no. Kiranya orang Yahudi puasa pula tanggal 10 Muharram. Berarti sama awak puasa mabuya. Yo, awak sama-sama puasa je orang Yahudi tanggal 10 Muharram. Tapi Rasulullah mengatakan khalifu, cuaca. Khalifu bainal yahud siyamu fi yaumi tasu'a. Kecek Rasulullah, kalian harus berbeda dengan Yahudi, jangan sama. Kecek Rasulullah, ba'a caranya supaya tak sama? Puasa kalian pada hari ke-9 Muharram, wa ba'daha, dan setelahnya tanggal 10 Muharram. Maka kita puasanya tanggal 9 Muharram, tanggal 10 Muharram, dan tanggal 11 Muharram. Lei paham bu? Alai mode itu petang. Nah indah. Kalau indah mode itu petang pak, indah untuk tahun besok lain. Ya kan? Jadi itu membedakan awak. Kalau awak ndak tahu tu ndak masalah, tapi untuk tahun besok kinilah dia tahu apa ibu lakukanlah itu. Puasa tanggal 9 Muharram, tanggal 10 Muharram, dan tanggal 11 Muharram. Paham sampai di sini? Oke, Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya nan ingin amba jelaskan kepada Pak Ibu, ternyata bulan Muharram ini juga disebut dengan bulan hijrah. Bulan apa? Hijrah.
Kalau bulan hijrah itu maksudnya apa tu Buya? Apa arti hijrah Pak? Pindah. Buat pilu. Kau maram kan Allah. Nan hijrah tadi. Bakok disebut bulan hijrah. Hijratun. Hijratun. Hijrah itu artinya pindah. Bakok disebut bulan pindah. Bukan berarti Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah bulan Muharram. Tidak ya. Nabi Muhammad pindah atau hijrah dari Makkah ke Madinah bukan bulan Muharram. Bubek siko Makkah. Makkah siko Madinah. Hijrahnya Nabi Muhammad itu apa ibu? Bukan di bulan Muharram. Tapi hijrahnya Nabi Muhammad di bulan apa? Lalu satu Iyo. Tapi nama ada bu. Nama saya lupa tu pasti nak takkan tu. Yo, itu pasti itu. Nabi Muhammad tu hijrah ibu apa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ada kejadian tu 3 di tanggal 12 Rabiul Awal. 1, wulida Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tuh. Yang kedua, hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 Rabiul Awal. Yang ketiga, Nabi Muhammad tuwfiya, diwafatkan atau meninggal dunia tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi 3 peristiwa yang terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Bu, lain tak kena tu. Dulu lah pernah berjalan tu. Apa-apa nanti boy, ibu-ibu nanti boy tu tak kena tu. Bakot tanggal 2 balik dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah Bapak Ibu tanggal 2 balik tu. Dek karano pertama. Tauhidullah. Kalimat tauhid. Untuk mengesahkan Allah. La ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang kita baca tu hurufnya ada 12. Tuh. Kemudian yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Karena yang kedua Muhammadur Rasulullah juga hurufnya ada 12. Kedua-duanya ada dalam Al-Quran. La ilaha illallah ada dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 19. Muhammadur Rasulullah ada dalam Al-Quran surat Al-Fathu ayat 29. Surat Al-Fathu posisinya setelah surat Muhammad.
Artinya apa Bapak Ibu? Karena tanggal 12 itu menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, mulai dari hidup sampai mati, tetaplah istiqomah pada la ilaha illallah. Jangan sampai biko menjelang mati wa murtad pula. Tiru itu Dr. Muhammad Yahya Waloni, mantan pendeta, dari lahir Pak Ibu, dari rahim ibunya sampai tahun 2006 inyo kapia. Tak percaya je Allah dah Pak. Ndak amuh memeluk Islam. Tu awak dari lahir Islam. Beliau dari lahir kapia. Tahun 2006 masuk Islam. Sejak dia masuk Islam Bapak Ibu sampai kemarin tahun 2025 bulan Zulhijjah bertahan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dek bertahan keyakinannya kepada Allah, istiqomah dia dengan kalimat la ilaha illallah, istiqomah dalam agama Islam, istiqomah menyampaikan kebenaran Islam. Allah kasih hadiah yang paling mulia. Apa hadiahnya? Bukan uang Bapak Ibu. Hadiahnya di bulan mulia, bulan Zulhijjah. Tanggalnya tanggal 10 Zulhijjah. Harinya hari Jumat. Sedang menyampaikan khutbah Jumat. Kemudian dia sedang dalam keadaan berwudu meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya pun di masjid. Dari masa Rasulullah sampai tahun 2025 tingkat dunia, sedunia, baru satu-satunya manusia mantan pendeta yang meninggal di atas mimbar Jumat sedang menyampaikan khutbah Jumat. Itu di dunia Pak, mulai dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya kecek Rasulullah dalam sebuah riwayat hadis dalam kitab Tanqihul Qaulil Hafiz. Apa kata Rasulullah? Man qala, cocok. Fi akhiri hayatihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Siapa saja di antara kita atau termasuk diri hamba pribadi ketika di akhir hayatnya, ketika dia sakaratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa dibimbing, tanpa dipaksa, dengan sendirinya dia mengucapkan la ilaha illallah, wajabat lahul jannah, maka dia wajib masuk surga. Tu acara buya kadia pak kini buya yo. Tu acara kalau nak dia pak. Yo bu. Acara mapanya buya acok dibaca. Selesai solat, mohon maaf Pak cakap Pak Ibu, selesai solat maghrib menjelang isya biasanya masjid-masjid kosong. Benar nak? Kenapa orang pulang ke rumah masing-masing kecuali ada wirid? Sedang ada wirid sih pulang juga. Bu, lah kan? Apa leh ndak ada pulangnya. Beko azan isya saya balik kemari le. Itu pun kok ia balik.
Kadang indak lo alik ke masjid lah tu. Maka siam apa ibu, daripada apa ibu pulang ke rumah selesai solat maghrib, duduk selah elok-elok dalam masjid tu, baca la ilaha illallah sebanyak-banyaknya sampai waktu isya masuk. Kalau itu apa ibu lakukan, bapak ibu biasakan setiap hari, mangko kalimat la ilaha illallah akan malakik di mulut awak. Kalau lah malakik di mulut awak bapak ibu, kama pai awak anan tajadi nan la ilaha illallah kata baca dia awak. Tak sandung se kaki apa ibu tu kalau la ilaha illallah lam malakik di muncuang awak. La ilaha illallah. Bazikir awak. Dia tu lama laki kalimat la ilaha illallah tu. Tapi kalau nan malakik tu kaki nan nampak. Nah, tak sandung kaki apa ibu nan tak sabui apa? Apa ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita target kita tidak perlulah seperti almarhum Dr. Yahya Waloni meninggal di atas mimbar dalam keadaan berkhutbah atau menyampaikan dakwah. Seindah-indahnya bapak ibu awak meninggal dalam kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Paham bu? Pak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrahnya Nabi Muhammad bukan di bulan Muharram tapi bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa disebut bulan hijrah, bulan Muharram bu ya? Karena Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita. Anan ingin disampaikan oleh Rasulullah, al-muhajiru. Cocok. Al-muhajiru Man hajaro. Manahallah anhu. Orang yang hijrah disebut dia hijrah di bulan Muharram kecek Rasulullah. Man hajaro, siapa saja yang pindah, manahallahu anhu, dari apa yang dilarang oleh Allah kepadanya. Mohon maaf cakap tadi awak kan bertanya tadi merokok tu dilarang atau tidak? Dilarang ke siapa ibu tadi kan? Siapa pak menjawab berarti apa harus hijrah tahun kini, tak usahlah merokok lain. Namanya hijrah. Ya kan? Dari nan dilarang oleh Allah menuju nan tak dilarang oleh Allah. Ini jalan pak. Main domino taruhan dilarang atau tidak? Dilarang. Walaupun taruhannya joteh talu 3 lenggek. Dilarang pak main domino taruhan teh talu. Sianan kala membayi teh talu yo itu badosu apa dilarang oleh Allah. Kalau dilarang besok kok ke main domino main selah ndak usah taruh. Itu namanya hijrah. Pak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkatnya semua yang dilarang oleh Allah maka pindahlah kita menuju yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bulan Muharram, bulan hijrah. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira nanda yang bersampaikan, waktu Isya sudah masuk. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.